Well, hola people, konnichiwa. Back again bersama saya Alvin di channelnya Kudetek. Dan di video kali ini kita merakit PC di episode ke-67 dengan tema Mini ITX lagi. Kita jarang banget pak ngerakit PC Mini ITX ya. Dan thanks to Bre Insan yang udah beli rakitan PC di toko kita di Kudetek. Buat teman-teman yang bingung beli PC di mana, udah rakitnya di toko kita aja, yaitu Kudetek. Linknya ada di deskripsi video ini, ada di toko hijau. Ya kalau misalkan kalian mau di videoin boleh, tapi kalau udah pernah kita bikin video rakitan PC-nya, ya mohon maaf banget ya kita nggak videoin. Contohnya kayak Bre Insan ini, dia belum pernah di videoin ya, karena kita pakai casing yang beda dari yang sebelumnya. Ya sebenarnya kita udah pernah rakit PC Mini ITX juga ya di episode ke ke 56. Dan disclaimer ya, ini nggak ada video performance testnya, nggak ada gaming testnya juga. Ini pure video proses perakitan dan komponen yang kita pakai kita sebutkan gitu loh. Dan ya nggak usah lama-lama, kita langsung sebutin aja satu persatu. Dan sebenarnya ada beberapa komponen yang kemarin udah kita pakai juga pak. Jadi kayak hampir-hampir mirip dikit lah. Pertama buat motherboardnya ya kan. Ini motherboard kemarin kita pakai Gigabyte kalau nggak salah ya, yang ITX. Nah kali ini kita pakai ASRock B550M ITX AC. Dan ini harganya paling murah di antara motherboard ITX yang lainnya pak, di sekitar 2,3 juta lah ya. Nanti kita tampilin di layarnya. Dan buat fitur-fiturnya sebenarnya basic banget. Dia chipsetnya B550 dan udah bisa overclock RAM sama prosesor juga pak. Dan untuk M.2 NVMe-nya udah ada, dia punya heatsink dan lumayan bagus lah ya. Untuk prosesornya, ya sama kayak kemarin sebenarnya di episode 56 ya. Ini pakai prosesor AMD Ryzen 5 5600G. Kenapa pakai prosesor ini? Karena ya udah ada iGPU-nya. Ini sebenarnya pajangan apa sih? Ini nggak diikutan gua. Ini lo nggak diajak anjing. Kenapa majang di sini? Tuh kan jatuh kan. Aduh. Siapa nih? Seru banget. Jadi intinya kenapa pakai prosesor AMD Ryzen 5 5600G, karena ini prosesor udah punya iGPU atau integrated GPU di dalam prosesornya. Dan ini tuh setara sama GT 1030 dan itu udah lumayan bagus banget lah gitu kan. Dan ini di harga sekitar 2,6 juta sih kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Oke, selanjutnya untuk memori. Memorinya kita pakai dari Adatac Pegis Patrick D50. Ini sering banget kita pakai karena harganya nggak sampai sejuta, dapat 16 GB dual channel DDR4 3200 MHz ya. Harganya sekitar 935.000 dual channel lagi. Selanjutnya untuk SSD atau storage ya. SSD storage kita pakai yang sama juga kayak yang kemarin ya. Team Group MP33 dengan kapasitas 512 GB. Kenapa kita pakai yang 512 GB? Karena biar langsung gede gitu loh. Ya, karena ini PC Mini ITX kalau dipakein 256 GB kayaknya kurang banget gitu loh, Pak. Kalau untuk upgrade nanti ya tergantung dari pembelinya ya. Tergantung dari Bre Insan mau upgrade ke hard disk atau SSD lagi gitu. Dan selanjutnya apa lagi nih? VGA. Ini nggak diajak anjir, ini buat pajangan aja ya. Ini Asus GT 730 gitu ya. Ini VGA performanya jelek banget, saking jeleknya. Sama nih prosesornya bagusan prosesor ini gitu, nggak perlu VGA. Ini udah bagus performanya pak. Jadi ini buat pajangan gitu ya, nggak diajak soalnya. Oke, selanjutnya untuk kipas atau fan casing. Oke, fan casing kita pakai satu. Karena sebelumnya di video yang pertama itu, di episode ke-56, casingnya kan kita pakai Metalfish S3 Plus ya. Itu kan cuma muat satu fan casing doang, 12 cm. Kita pakai casing yang sama juga dari PC Cooler FX 120 3W. Dia udah ARGB dan harganya sekitar 100.000 kalau nggak salah. Dan untuk power supply-nya, ya, Mini PC ITX itu penting banget milih power supply yang bagus. Pertama apa? Karena Mini PC ITX itu opsi upgrade-nya sedikit lebih sulit gitu ya. Dan ya kita make dari brand yang sama juga, yaitu Enermax Revolution SFX yang kapasitasnya 650 watt. Dia udah 80 plus gold ya. Dan udah full modular dengan harga sekitar 1,6 juta. Makin kecil barangnya, makin mahal harganya pak. Mungkin kalau kalian beli power supply ATX yang biasa, itu sekitar 800 sampai 900 ribu lah ya, hemat 700 ribu. Nggak tahu kenapa di PC makin kecil makin mahal, makin gede makin mahal juga sih sebenarnya sih. Ya intinya ini PS udah bagus, dia udah 80 plus gold, udah fully modular juga. Dan kenapa kita milih 650 watt? Kenapa nggak 550 watt aja bang, atau 450 watt? Kan cuma pakai prosesor AMD Ryzen 5 5600G, nggak pakai VGA card tambahan. Ya dikarenakan nanti calon pembelinya pasti bakal upgrade VGA. Nggak mungkin kan dia pakai iGPU atau integrated GPU bawaan dari prosesornya doang gitu loh. Kalau mau performanya makin bagus gitu loh. Ya buat fitur proof aja gitu loh. Buat jangka panjang, investasi lah bisa dibilang. Dan terakhir adalah casingnya. Waduh, casingnya nggak nampil nih. Iya, karena gede banget. Nggak sih, dia kecil. Kan ini PC Mini ITX ya. Kita pakai Cooler Master NR200P. Kalian bisa bedain antara NR200 biasa dan NR200P. Bedanya 400.000 masalahnya. Bedanya apa bang? Kalau yang NR200P itu kita dikasih tempered glass terpisah. Jadi kalian bisa pakai tempered glass ataupun bisa pakai set panel yang non tempered glass. Dan di casing ini bre ternyata udah dikasih dua
free kipas 12 cm dan kipasnya proper banget, bagus banget. Jadi percuma kita beli kipas 1 RGB dari PC cooler ini, nggak kepake karena ternyata di casingnya udah dibonusin fan dan di harga 1,4 juta. Itu worth it banget. Kenapa bilang worth it bang? Karena udah ada bracket PSU, terus udah dikasih PCIe riser, dan build quality-nya bagus. Cooler master bang, siapa lagi yang nggak tahu cooler master gitu loh. Dan yaudah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita masuk ke proses perakitannya. Buat teman-teman yang tanya, kira-kira budget keseluruhan rakit PC Mini ITX di episode ke-67 ini berapa? Kira-kira sih 9,5 juta kalau kalian ngerakit sendiri ya. Tapi kalau kalian beli di toko kita itu sekitar 10 juta lebih dikit lah gitu. Karena kan ada jasa gitu loh. Kita udah rakitin, kita udah installin game, software, sistem, dan kita udah packing kayu pastinya. Jadi kalau kalian ngerakit sendiri sekitar 9,5 juta, kalau ngerakit kita sama kita ya sekitar 10 juta lebih dikit gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke proses perakitannya. Seperti biasa, kita mulai dari pemasangan prosesor bre. Hati-hati soalnya nih prosesor masih PGA soketnya, alias masih pakai pin-pin jarum-jarum gini. Jangan sampai salah pas pemasangannya, biar nggak bengkok gitu. Langkah selanjutnya, kita lepas dulu bracket bawaan motherboard. Terus lanjut kita pasang stok cooler bawaan prosesor. Thermal pastanya udah kepasang langsung di spreadernya, jadi kalian nggak usah ribet lah. Bang, nih thermal pastanya belum dipasang gitu. Udah ada langsung gitu. Jangan lupa pasang kabel CPU fan ke headernya. Selanjutnya kita pasang NVMe SSD-nya. Lepasin dulu heatsink bawaan motherboard, terus pasang deh NVMe-nya. Sebelum ditutup pakai heatsink, lepas dulu plastik yang nempel di thermal pad-nya. Jangan lupa ntar malah jadi panas. Baru dah tuh dipasang heatsink-nya. Selanjutnya ke pemasangan RAM. Dan ini paling satisfying di antara pemasangan yang lainnya. Ceklek-ceklek beres deh. Tinggalin dulu motherboard-nya. Langsung kita lanjutin telanjangin casing-nya. Ya, aduh bahasanya gimana sih? Gampang banget bre bongkarnya karena nggak pakai sistem baut. Kalau udah bugil, lepas dulu bracket kipas ini biar gampang pas proses perakitannya. Sekalian juga lepas bracket power supply-nya. Terus lanjut pasang cover I/O port motherboard-nya. Ya, karena memang ini mobile termurah ya, jadi belum kepasang langsung. Dan saatnya pemasangan motherboard. Baut ke 4 titiknya pakai baut yang disediakan oleh casing bawaan. Lanjut kita cicil perkabelannya. Mulai dari kabel audio di pojok sini, terus kabel front panel yang udah all in begini. Enak nih masangnya, simple, nggak satu-satu gitu loh. Sekalian juga pasang kabel USB 3.2 ke headernya. Sekarang kita fokus ke power supply-nya dulu bre. Pasang unit power supply ke bracketnya, baut yang kenceng loh. Terus siapkan kabel yang dibutuhkan. Karena di rakitan kali ini kita nggak pakai VGA eksternal, kita cuma perlu pasang kabel 24 pin buat motherboard dan juga kabel 8 pin buat power CPU. Selanjutnya kita pasang power supply beserta bracketnya ke dalam unit casing ini. Jangan lupa dibaut bre. Lanjut colok-colok perkabelannya lagi nih. Kabelnya sama kok, 24 pin buat motherboard sama 8 pin buat power CPU. Sempetin juga ngerapihin kabel di bawah power supply ini bre. Ikat aja pakai velcro bawaan casing. Terus colokin kabel power dari casing ke unit power supply-nya. Ini aku mau contohin pasang VGA eksternal secara vertikal di casing ini bre. Pertama pasang dulu PCIe riser bawaan casing. Terus pasang unit VGA card-nya. Di sini kita coba pasang VGA yang triple fan sekalian bre. Dan ternyata muat-muat aja nih. Kalau udah terbaut dengan kenceng, tinggal colok slot PCIe-nya ke PCIe riser yang tadi kita pasang. Lanjut kita pasang dua fan bawaan casingnya bre. Ini gampang banget sih. Pasangnya nggak perlu membaut. Fan casing ini bakalan jadi exhaust bre. Karena kan dalam casing Mini ITX udah pasti lebih panas ketimbang casing lain. Kalau udah kepasang, tinggal klepin lagi dah ke casingnya. Jangan lupa colok kabel fan casing ke header yang ada di motherboard. Terus lanjut pasang panel depan. Pasang set panel kanannya juga bre. Dan buat set panel kiri, kita ganti pakai tempered glass bawaan casing ini. Yep, Cooler Master NR200P ada tempered glassnya sebagai opsi set panel. Kalau yang NR200 biasa tanpa tempered glass bre, tapi lebih murah 400.000. Dan udah deh, PC Mini ITX-nya udah selesai kita rakit. Oke bre, itu dia proses perakitannya. Dan yap, di kiri saya atau di depan layar kalian udah jadi nih pak, ya kan. Ku kelocok dulu nih barangnya. Maaf banget ya, bre insan harus ku kelocok biar ya gimana gitu. Oke. Dan aku colok kabel dulu. Colok kabelnya. Oke. Tinggal hidupin. Wow, ada gimana gitu ya. Ya sebenarnya nggak ada RGB-RGB sama sekali pak, kecuali RAM-nya ya. Dan RAM-nya juga bisa dimatiin pakai software yang namanya Polychrome RGB dari ASRock gitu. Dan karena memang ya casing ini udah disediakan dua fan gratis gitu kan. Dan yang tadi saya bilang, Cooler Master NR200P itu dikasih dua side panel. Pertama yang tempered glass ini, dan yang kedua itu yang mesh nih, yang mesh ini. Dan Cooler Master juga ngasih bracket fan. Jadi kalau misalkan kalian pakai VGA tambahan ya dan pakai VGA yang vertikal nih, Cooler Master ngasih bracket ini tuh buat di samping sini buat nambahin dua fan buat intake gitu loh. Biar VGA-nya adem gitu kan. Tapi bre, harus pakai yang mesh ini.
ya kan? Sebenarnya nggak apa-apa kalau nggak pakai yang mesh, ya, pakai yang tempered glass. Cuma dia mau ngambil udara dari mana, Pak? Jadi ya memang dua barang ini tuh dari Cooler Master berguna banget gitu loh. Kalau misalkan kalian mau airflow atau udara yang lebih bagus, ya kalian pakai yang mesh ini. Tapi kalau kalian mau lihat dalemannya, kalian pakai yang tempered glass gitu loh. Dan untuk konfigurasi VGA cardnya, ini sebenarnya casing Mini ITX yang sangat lapang, Pak. Kenapa bilang begitu? Karena waktu kita ngerakit PC pakai Metal Fish S3 Plus, itu sempit bin sempit, Pak. Dan untuk build quality-nya juga menurut aku biasa aja gitu loh. Nah, untuk Cooler Master NR 200P ini bagus build quality-nya, Pak. Kayaknya 1 mm dah, soalnya nggak gampang bengkok gitu loh, Pak. Dan untuk konfigurasi GPU atau VGA cardnya, ini kira-kira GPU clearance-nya sekitar 400 mm lah. Karena waktu kita pasangin VGA card triple fan ya dari iChill GTX 1070 itu masih muat, tapi pakai konfigurasi vertical GPU. Dan kendala kita kalau kita pasang di VGA card yang horizontal itu kepentok sama kabel PSU di bawah. Jadi itu kenapa memang mini PC ITX itu optimalnya pakai konfigurasi GPU vertikal, gak yang horizontal. Karena memang udah desain seperti itu sama Cooler Master. Dan Cooler Master juga udah ngasih PCI Eraser-nya. Jadi kalian nggak perlu beli PCI Eraser third party gitu loh. Itu sih bagusnya Cooler Master. Bonusnya banyak gitu, walaupun ya memang sedikit mahal harganya. Oke, kira-kira itu dia ya proses perakitan yang menurut saya sih mudah sih ya. Dan nggak perlu baut-baut karena ini pakai metode magnet ya, tinggal dibuka gitu. Dah, gampang, nggak perlu pakai baut-baut dan nggak perlu hilang bautnya gitu kan. Dan menurutku memang casing Cooler Master NR 200P ini rekomen buat teman-teman yang mau rakit PC Mini ITX ya. Tapi bisa dibilang ini nggak terlalu mini-mini banget lah, tapi udah cukup kecil buat ya biar space-nya lega gitu kan. Dan buat teman-teman gimana menurut kalian? Apakah rakitan PC Mini ITX episode 67 ini worth it buat kalian rakit gitu ya? Terserah kalian mau upgrade VGA card apa. Dan buat teman-teman yang tanya, Ryzen 5 5600G ini cocoknya dipakein apa? RX 6600 juga oke, atau RTX 3050 juga boleh gitu, karena sekarang VGA card udah murah kan. Dan untuk totalnya tadi udah kita kasih tahu di awal, dan kira-kira itu dia video rakitan PC kali ini. Semoga teman-teman bisa menikmati konten kita kali ini. Dan buat teman-teman yang mau beli rakitan PC kali ini, linknya udah kita sediakan di deskripsi video ini. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku host di channel yang mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.